Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 11920202137 dari kelas PAI 5D. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau sering disebut dengan CIRC. Baik nanti dari pengertian, kemudian langkah-langkah dari model pembelajaran ini, serta kelebihan dan kekurangan tentunya dari model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition. Yang pertama tentunya ada pengertian dari model pembelajaran CIRC ini. Karena model pembelajaran ini termasuk salah satu model pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, yaitu sebuah program komprehensif dan atau luas dan lengkap tentunya untuk pengajaran membaca dan menulis untuk semua jenjang pendidikan, tetapi biasanya diterapkan pada kelas-kelas tinggi di sekolah dasar seperti kelas 4, 5, dan 6. Namun CIRC ini telah berkembang, bukan hanya dipakai untuk pelajaran bahasa saja, bahasa IPS dan PKN, tetapi juga pelajaran eksak dapat diterapkan dalam pelajaran eksak seperti pelajaran matematika dan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, model pembelajaran CIRC ini termasuk pembelajaran kooperatif karena semua siswa secara langsung berinteraksi dengan teman kelompoknya. Dalam model pembelajaran ini, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 siswa. Dalam kelompok ini tidak dibedakan atas jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, kemudian tidak dibedakan atas suku, bangsa, atau tingkat kecerdasan siswa. Jadi dalam kelompok ini sebaiknya ada siswa yang pandai, sedang, atau lemah. Dan masing-masing siswa merasa cocok satu sama lain dengan pembelajaran kooperatif. Diharapkan para siswa dapat meningkatkan cara berpikir kritis, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Dalam pembelajaran CIRC ini atau model pembelajaran CIRC, pembelajaran terpadu, setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya. Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang sama. Model pembelajaran ini terus mengalami perkembangan mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga tingkat sekolah menengah. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition ini, kemudian ada langkah-langkah nih yang harus kita ketahui. Langkah-langkahnya apa saja? Yakni langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition ini. Yang pertama tentunya pendahuluan yang didahului oleh guru berupa motivasi, doa, dan pengabsenan daftar hadir biasanya. Kemudian setelah itu dilanjutkan kepada materi atau siswa dibentuk kelompok dengan anggota 4 sampai 5 orang secara heterogen. Kemudian setelah dibentuk kelompok, selanjutnya guru memberikan wacana, bacaan atau clipping yang sesuai dengan materi pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian yang selanjutnya, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan jawaban atau ide pokok dari permasalahan yang tersedia. Kemudian memberikan tanggapan terhadap wacana atau clipping tersebut dan didiskusikan, ditulis dalam selembar kertas. Kemudian yang selanjutnya, seorang siswa atau delegasi dari kelompok tersebut mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok tersebut. Nanti ada proses tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian setelah dipresentasikan, guru memberikan penguatan terhadap presentasi tersebut. Dan yang terakhir, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama-sama materi pada hari itu. Nah, yang terakhir tentunya penutup dari guru, biasanya membaca alhamdulillah, doa, dan biasanya memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Itu untuk langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian, kemudian langkah-langkahnya, tentunya dalam model pembelajaran tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan.
Dalam model pembelajaran cooperative integrated reading and composition ini juga tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran CIRC ini atau Cooperative Integrated Reading and Composition sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, yang selanjutnya, dominasi guru dalam model pembelajaran atau dalam proses pembelajaran ini tentunya berkurang karena didominasi oleh siswa berdiskusi dan mempresentasikan. Kemudian yang selanjutnya, pelaksanaan program sederhana sehingga mudah diterapkan. Tadi dibagi kelompok, kemudian berdiskusi, dituliskan dalam selembar kertas, dipresentasikan, lalu terjadi tanya jawab antar sesama siswa. Ya, selanjutnya peserta didik tentunya termotivasi pada hasil secara teliti karena belajar dalam kelompok. Peserta didik dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya. Ya, selanjutnya meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal cerita. Dan yang terakhir, peserta didik yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. Tadi karena dalam kelompok ini tidak melihat jenis kelamin, kemudian suku bangsa, dan tingkat kecerdasan siswa. Jadi dalam kelompok itu ada siswa yang pandai, siswa yang sedang, dan ada siswa yang lemah. Nah, setelah kita mengetahui tentang kelebihannya, tentunya model pembelajaran juga tidak terlepas dari kekurangan. Nah, kekurangan model pembelajaran CIRC ini, yang pertama, metode ini kurang tepat jika diterapkan pada peserta didik yang kurang bisa membaca, dan tentunya akan kesulitan karena dalam prosesnya ada membaca dan mendiskusikan, juga membaca dan mempresentasikan di depan kelas untuk terjadi diskusi dan tanya jawab antar sesama siswa. Kemudian yang selanjutnya, jika diterapkan terlalu sering, peserta didik akan merasa bosan. Dan yang terakhir, peserta didik merasa jenuh dan lelah jika diminta untuk membaca terlalu banyak. Nah, mungkin itu mengenai model pembelajaran CIRC ini atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.